Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kang, atur nuhun ya. Udah datang ke podcastnya Inilah Koran. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang, ini nih ini mah mau ngobrol-ngobrol aja. Boleh. Kang Lingga ya. Iya. Kan Kang Lingga tuh sebelum di sekarang berhijrah tuh ya, mungkin ini teman-teman di Inilah Koran tuh pengen tahu gitu kisahnya Kang Lingga tuh, triggernya tuh seperti apa sih gitu. Boleh Kang Lingga ceritakan gitu. Gimana Kang? Boleh. Sebelumnya nahmadu wa nusalli ala rasulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin trigger saya ini, kalau kata orang Sunda ini poek kan, Mas, gelap banget lah. Tapi nggak pakai banget sih. Kalau banget mah mungkin udah mati lampu teh sekalian lagi mati lampu. Tapi sekarang Allah terangin lagi. Masyaallah. Jadi asbabnya ini mungkin karena ada orang yang risau. Ada teman-teman, ada saudara, ada ibu, ada orang-orang sekeliling kita yang mungkin asalnya dulunya kita resah jadi risau kan. Saking resahnya bisa timbul risau. Ya mungkin atas doa mereka juga mungkin. Masya Allah. Nah kalau trigger saya dulu, saya geraknya ini di bidang entertain sama di seni sih kan. Kalau saya basic di grafis. 9 tahun saya jadi artis tato juga. Studio tato saya dulu 3 di Bandung. Di Bandung tuh. Di Bandung. Tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa ninggalin itu semua. Iya, iya. Dan itu prosesnya instan kan. Masya Allah. Kalau dulu saya ngerintis ini luar biasa kan, prosesnya lama banget. Sampai akhirnya punya nama, punya sertifikat kemana-mana. Dan akhirnya punya harga di dari rating harga yang kata orang lain targetnya seorang artis tato itu segitu misalnya. Saya udah ada di sana. Tahun berapa dulu tuh Kang? Saya berhenti ini 2015. Enggak, awal jadi artis tato itu tahun 2007. 2007. Akhir. 2007 itu udah akhir. punya ngerintis sendiri itu di Oke. Dan akhirnya entah gimana saya ditemukan sama orang-orang yang mulia lah, luar biasa. Dan itu berkali-kali kan, bukan sekali. Pertama saya didatangi segerombolan kan. Kalau dulu saya nggak ngerti ya, belum paham. Sampai saya usir datang ke studio ini, tiap sore ini datang sampai dulu studio saya Jalan Pasundan kan. Jalan Di Pasundan. tengah kota, di Oh iya. alun-alun. Ya, tahu. Itu studio pertama saya, di rumah saya juga itu. Studio tato di situ tuh. Studio tato sama distro. Sama distro. Sama distro merchandise musik. Oh, Lokal Bandung lah. Metal berarti ya. Segala genre. Oh, segala genre ada. Yang nggak itu pop mungkin sama dangdut. Koplo ada koplo. Koplo cuma suka aja goyangnya, goyang tapi di bawah aja gini. Oh gitu. Ini nggak ketahuan. Siap. Jadi kalau sekarang mah saking dirubah sama Allah, jadi yang pertama ini mindset dulu yang berubah. Mindset ini pola pikir kita yang asalnya kebayang condong 30 tahun hidup dari masa jahiliyah, segala tahu gitu kasarnya, mun kasarnya cek orang Bandung mah bawangna geus hatam mah. Ya. Hatam pisan gitu. Jadi saya tuh nemu titik jenuh kan. Saking udah mentok rek nanaonan deui. Iya. Kasarnya kalau untuk dunia Allah cukupkan. Bukan cukup lagi, malah dikasih lebih. Tapi ketika dunia itu datang saya nggak bisa bawanya. Hidup saya tambah acak-acakan. Yang namanya hiburan malam itu tiap hari kan di Bandung, apa yang saya belum pernah masuk, sampai akhirnya ada beberapa tempat hiburan saya disebutnya saja member gitu. Saking uangnya itu dapat itu mudah. Dan keluarnya di sana lagi. Jadi uang setan dimakan setan itu benar. Tapi itu teh udah berkeluarga atau belum Kang? Itu saya udah. Udah. Oke. Sama yang dulu. Ya. Oh iya. Udah. Yang pertama lah gitu. Dulu saya nikah cuma 6 bulan aja pertama. Terus? Akhirnya
ditemukan oleh teman-teman dari jamaah. Oh iya. Yang orang lain ini banyak lah yang ngasih nama, ada jamaah kompor, jamaah tablik, jamaah huruf, jamaah jalan-jalan, banyak lah. Iya. Sama teman-teman dari jamaah. Dulu saya 2008 sempat ikut, tapi nggak ada kesan sedikit pun lah. Karena mungkin paksaan atau belum kehendak Allah. Iya. Dan 2015 itu pun proses yang luar biasa. Sampai datang ke studio saya jamaah ini. Mungkin dulu lagi pada minum-minum kan tiap hari. Kegiatan di tempat itu tuh, di rumah saya tuh tiap hari dipakai seperti itu. Maksiat luar biasa. Tapi posisi sekarang kalau akan nanti main ke tempat saya itu udah dirubah. Berbalik 180 derajat itu benar-benar berbalik. Yang di rumah yang bekas di Pasundan, studio tato itu. Nah, sampai saya lempar botol waktu jamaah, saya usir. Dan saya pun, kata orang lain ini dapat hidayah ini bukan di posisi yang lagi bagus. Kasarnya, wah luar biasa lah. Dulu posisi lagi, wah kasarnya bad banget gitu. Yeah. Tapi Allah ini nggak pandang loh kan, kalau udah sayang sama hambanya ini mau di posisi apapun, gitu. Mau di keadaan seperti apapun, Allah kasih. Tapi yang bahaya ini ketika Allah paksa kan. Ya kan nggak enak kan, yang namanya merkosa dipaksa nggak enak ya kan. Terus kan kebanyakan orang-orang ini kalau misalnya ingat Allah ini ketika kita sakit, ketika kita susah. Nah jangan sampai dipaksa dulu sakit, dipaksa dulu susah baru ingat Allah. Nah saya ini posisi lagi ini ya kan, kasarnya segala ada gitu. Terus target-target di hidup saya itu udah kecapai semua kasarnya. Tapi saya berani tinggalkan itu semua loh. Itu kekuatan yang luar biasa. Saya gaji ini 30 juta kan satu bulan dari 3 studio tato saya, sama yang di Cibubur sama yang di Cibogo. Satu studio tuh 30? Nggak, dari 3 studio. Oh dari 3 studio tuh 30 juta per itu bulan? Nato cuma punya studio aja, apalagi Nato. Kalau ada lagi pasiennya diambil sama saya pribadi, dapat juga. Berarti itu omset per ini ya? Saya tinggalin semua. Iya. Jadi maksudnya tinggalin semua. Kan orang ini harus terasa ya kan. Iya. Jadi kayak gini kita mau tahu yang namanya benar gimana, kalau kita belum tahu salah gitu kan. Yang harus tahu salah dulu bakal tahu benar gitu. Nah orang-orang seperti kita ini yang mungkin insya Allah Kang kita teman-teman di sini juga pernah mengalami yang namanya salah. Dan insya Allah kita bakal tahu yang namanya benar. Ya. Nah itu maksudnya juga Kang ini jenuh mentok gitu, maksudnya ini udah itu udah gitu. Jadi mentoknya teh gini Kang, gimana ya? Kurang rek nanaonan deui. Kasana baong naon sih nu acan gitu, mabok naon sih nu acan gitu. Nah di sana ada titik jenuh lah, semua orang pasti punya namanya titik jenuh itu. Tapi kalau kita ini kita nggak bakal tahu di mana titik jenuh kita. Tapi nggak sakit dulu gitu, maksudnya kan ada tuh yang orang yang kena sakit dulu, terus misalnya dia ada orang tuanya lah yang menyambangi. Jadi, gitu. Saya dulu kalau orang lain sebut ini alkoholik kan. Alkoholik ini kalau saya di depan komputer, kalau nggak lagi di depan mesin tato ini, kalau nggak yang namanya minum, kalau nggak yang namanya makan andep, antidepresan, sama halnya marijuana itu nggak, malah itu yang paling saya terakhir lepas itu herbal itu. Terakhir. Tapi kalau alkohol ini pertama saya langsung hilang, langsung total saya berhenti. Walaupun kata orang lain saya habis bir aja sehari ini 21 sampai 23 botol. Sehari Pak? Sehari bir aja itu. Kalau sekarang saya pikir, dulu ibu saya ini kan di rumah ini sama orang tua. Ibu saya cuma ngumpulin botol-botolnya aja, dijual ke tukang loak itu cuma 1.000 perak kan satu. Kebayang saya itu harga dulu tuh harga 17.000 lah. Di grosir itu udah saya dikirimin grosir tiap hari kan. Ke studio tuh yang namanya bir tuh. Itu nggak bisa lepas. Iya. Tapi alhamdulillah ketika belajar di sini, Allah rubah semua. Iya. Jadi nggak ada suges. Gitu. Terus yang buat teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton juga. Iya betul. Jadi yang namanya hal-hal seperti itu nggak ada yang namanya kecanduan kalau menurut saya. Ya. Itu cuma pola pikir kita sama sugesti kita saja. Jadi saya tuh
aktif lah, kalau misalnya disebut pemakai aktif, tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah. Tapi sempat ngalamin, maksudnya mau ngelepasin dari itu, sempat ngalamin depresi kah apa Kang, gimana? Belum, enggak? Jadi malah kalau orang yang benar-benar normal gitu, ketika kita lepas dari sana, kita ini bukan ngedrop sebenarnya. Harusnya kita kembali lagi ke badan kita yang normal. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau orang lain katanya pakai sabu ini naik, pakai obat ini naik, nah kita nggak pede sama badan kita sendiri. Iya. Jadi pas kita pakai sabu kita di atas, bukan pas sabunya hilang kita balik lagi ke kita yang normal gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuma sugesti kita yang susah sama setannya itu kan. Iya. Luar biasa. Tapi ya balik lagi kan, ketika kita ngejalanin itu semuanya faktor lingkungan. Karena kita ini kalau iman akhir zaman ini, iman suasana katanya. Ketika kita ada di suasana agama, kita bakal terbawa agama. Tapi kita ada di suasana maksiat, kita bakal terbawa maksiat. Iya, sama. Itu pasti. Sama kayak apa? Nongkrong di tempat parfum pasti sengit parfum. Nongkrong di seperti tukang asin, asin. Walaupun sekuat gimana gitu, tapi tetap. Jadi intinya perlu iman yang luar biasa. Tapi setelah lepas dari situ, teman-teman circle-nya Kang Lingga tuh, itu responnya gimana maksudnya? Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman pada support semua. Jadi saya yang menyangka anggapan seperti ini kan, orang hijrah ini harus ninggalin teman-teman yang masih maksiat katanya. Wah itu salah besar kan. Jadi kalau saya enggak kan, kata Rasulullah kita ini harus hikmah. Terus sampaikan bahasa ini menurut bahasa kaummu, ya kan? Otomatis kan kalau bahasa kaum saya pasti balik lagi ke kaum saya kan, nggak mungkin ke teman-teman baru. Emang gampang dapat teman baru di dalam masjid? Susah kan? Jadi kalau menurut saya, kalau hijrah ini bukan ninggalin teman-teman yang masih bermaksiat. Iya. Malah kita ini harus deketin mereka. Terus mereka ini siapa yang ngajak kalau bukan kita? Merangkul lah. Gitu. Iya, gitu. Jadi orang ini beranggapan salah nih kan, hijrah nih, ceritanya hijrah. Saya juga nggak tahu sampai ini konotasi hijrah itu apa, yang nggak tahu. Kalau menurut saya hijrah ini dari kita pertama lahir saja sampai meninggal dunia itu yang namanya hijrah gitu. Nah jadi hijrahnya itu mungkin berbalik mungkin ya, kalau misalnya kata orang lain. Kalau kata saya mendingan bukan ditinggalin. Kalau ini orang-orang malah dijauhin gitu. Malah yang lebih ajibnya ini, yang baru-baru hijrah ini bisa mentuhankan dirinya gitu, jadi bisa menjas orang lain gitu, bisa mengharam-haramkan orang lain, bisa membidah-bidahkan, tidak sadar kan dia itu dari mana gitu. Apakah dia belum, kan dia tuh dari sana gitu kan. Kenapa sekarang dia menjas? Nah seperti itu. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak semuanya. Nah selama Kang Lingga nato nih, ada nggak kayak artis gitu yang pernah di ini sama Kang Lingga? Kalau yang ditato itu 80% itu cewek kan. Nah yang saya jadi pertimbangan itu, tiap hari saya walaupun pakai gloves gitu kan, walaupun sedang nato ini fokus lihat jarum, bukan lihat kulit toh, bukan buat lihat apa. Tapi saya sering tiap hari ini bersentuhan dan mata saya ini nggak kejaga gitu. Tiap hari lihat aurat, iya jelas kan. Terus di hampir 80% juga wanita ini ditatonya di daerah sensitif kan. Beda sama laki-laki. Terus yang sekarang aneh ini, yang kebanyakan ditato ini bukan laki-laki. Ya kayak kebanyakan ini cewek gitu. Nah saya di sana pilih ini seperti belum ada panggilan seperti body painting atau apa kan. Itu luar biasa kan, meraba-raba itu tiap hari kan. Kebayang kan dosanya gitu. Nah gitu. Harga termahal tato? Saya dulu pertama kali nikah saya cuma ngumpulin uang 62 juta itu cuma sekitar 8 hari. 62 juta 8 hari? 8 hari. Berarti berapa? Jadi sebelum nikah saya belum punya uang apa-apa kan, 1 bulan itu. Tapi di alokasi rezeki ya emang ibaratkan kayak Akang kan tadi cerita di belakang, saya belum nikah, saya kan. Jadi Kang, perkara nikah ini itu udah dijanji Allah. Jadi rezekinya semuanya udah Allah jamin gitu. Jadi kita nggak usah takut. Malah kan orang harus nunggu dulu mapan, harus ada dulu tabungan, baru bisa nikah kan? Enggak. Malah nikah itu harus dipercepat.
kalau nggak ada acara apa saya tacang oh jadi dulu pas satu tato tuh harga segitu ya ada sampai 10 juta satu tato dulu saya minimal price itu di 700.000 kan itu segede rokok bungkus rokok saja 10 kali berapa lah 10 kali 8 per meternya tuh per senti jadi wah dari tato itu worth it lah kalau misalnya untuk perkara dunia sebenarnya modalnya itu nggak dihitung lah kan atau satu badan aja nggak habis 200.000 lah kasarnya modalnya tapi worth it lah sebenarnya. Tato pertama Kang Lingga apa? Saya dulu coba tato ini ke badan saya sendiri. Oke. Jadi sebelum ke orang lain saya rasain dulu. Jadi saya punya prinsip gini kan. Saya nggak pernah dengar kata orang lain, saya nggak pernah apa, tapi saya harus tahu sendiri. Nah caranya tahu sendiri ini gimana? Kita coba. Jadi baru kerasa kan. Kita mau tahu ini warnanya hitam nih di gelas, kopi atau arak. Ya. Cek saya kopi, cek akan arak, pas diminum lah. Lain jamu lain, sehari atau non kan seperti itu kan. Cobaan lah gitu. Nah jadi harus dicobain. Kita baru tahu itu kopi apa arak. Jadi kita harus rasain. Tapi badan full kan? Alhamdulillah. Full. Sampai belakang penuh. Jadi penuh ya. Tapi ada maksudnya kan biasanya orang kalau kayak bikin tato gitu tuh ini mah tentang keluarga atau apa gitu. Atau cuman ya udahlah gambarnya gambar. Jadi gitu. Kalau saya dulu seperti itu Bang. Setiap orang juga kalau mau ditato lebih baik konsultasi dulu. Oh iya. Jadi dulu ini lebih mahal konsultasinya daripada ditatonya sebenarnya. Terus lebih lama waktu konsultasi sama ditato. Jadi kalau kita ke dokter ya kita lama dulu kok ke dokternya ngobrol dulu. Jadi kita harus jelas karena yang namanya tato ini, yang namanya jarum sudah masuk ke kulit ini otomatis permanen seumur hidup. Makanya sekarang ya lagi ramai juga nih, lagi viral juga nih. Saya lihat di YouTube. Yang mana tuh? Yang masalah tato semi permanen itu kan. Tapi tatonya pengerjaannya sama kayak kulit sama kayak tato permanen biasa. Nah itu gimana kan? Itu bohong, penipuan semua. Maksudnya? Jadi tetap aja saja oknum studio tato seperti itu. Dia bikin tato semi permanen di sananya kan. Padahal 3 tahun 2 tahun hilang gitu. Padahal nggak hilang-hilang. Yang namanya tato kalau pudar iya, kalau hilang nggak mungkin. Yang namanya jarum udah masuk ke kulit ya seperti itu. Nah sekarang lagi marak juga tuh, sekarang saya lihat itu. Malah berapa teman-teman yang masih kerja jadi artis tato, jadi seniman tato itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Jadi kebanyakan nih seperti salon kecantikan dia buka-buka tato semi permanen seperti itu. Alasannya iklannya seperti itu, tapi itu bohong. Kang, pengalaman Kang Lingga nih selama di dunia gelap lah gitu, yang masih maksudnya saya mah nggak bisa dilupain yang itu tuh gitu, apa kira-kira? Jadi sebenarnya juga semuanya kan dari semua kan Kang Lingga miras udah, dari mulai ganja juga sudah gitu kan. Kesalahan yang ini tuh fatal lah itu, apa tuh kira-kira? Yang maksudnya, jadi yang saya ambil sekarang ketika melihat, jadi yang namanya orang tua ini kan, kalau saya ini terang-terangan kan, yang namanya dosa ini luar biasa gitu, terang-terangan ini orang tua tahu, biasa saja. Orang tua tahu. Malah saya ini waktu pertama gini-ginian ibu saya saja 2 tahun nggak saya gila kan. Waktu pertama seperti ini gitu. Berpenampilan seperti ini gitu. 2 tahun. Karena saking jadi bukan dicuci ya, otaknya emang sudah di balikan gitu. Jadi sekolah pikirnya udah mindsetnya udah bukan mindset logika yang kata orang lain. Jadi saya udah balik lagi Quran, hadis Quran ada. Jadi bohong lah. Jadi janji manusia mah bohong lah kata saya gitu. Karena udah nggak ada yang pasti. Logika ini, teori manusia ini bisa dimentahin lah kan sama teori Allah ini. Iya. Jadi seperti halnya api nih, kata orang api ini bisa mati sama air kan. Betul. Tapi kalau kata agama enggak, itu buktinya api nyala di dalam air. Iya. Ya kan seperti ada itu. Ya. Ada kan. Seperti itulah. Jadi
kalau kita bicara ini yang penting mindset. Yeah. Terus kita harus selalu berprasangka baik lah dari segi apapun gitu. Jadi kalau saya ini dulu saya punya sahabat wah luar biasa lah, yang malah memperkenalkan saya ke jamaah juga. Yeah. Kalau dulu saya disuruh belajar ini aja katanya, nggak belajar melihat apa yang tidak terlihat katanya. Wah, naon nih ngali jurig. Gaib. Bukan, jadi maksudnya apa yang tidak terlihat ini maksud Allah kan. Jadi semua ini ada maksudnya. Jadi saya ditemukan Akang hari ini ada maksud Allahnya apa? Yes. Saya duduk di sini hari ini apa nih maksud Allahnya? Saya dikasih ini apa nih maksud Allahnya? Nah seperti itu kan. Iya. Jadi semuanya ini kalau kasih ini tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada yang kebetulan. Nah terus apalagi keharian lah kasarnya. Iya. Jadi semuanya ada maksud gitu aja. Udah qadarullah lah. Iya betul. Udah. Nah Kang Liga, dari semua ini tuh yang pertama awal tuh apa diajak gitu? Maksudnya dulu nyoba-nyoba tuh diajak temen atau udahlah nyobain dulu lah. Nah tadi saya lagi cerita lagi dari masalah dapat yang gini ini gitu lagi di posisi buruk kan. Saya dulu lagi make kencang banget kan. Tiba-tiba ngumpul lah sama orang-orang seperti ini, pakai jubah, pakai gamis, pakai udang-udang. Oh ini orang-orang tuh ngomongin agama ya kan. Terus yang bawa saya pun ya mungkin masih seperti itu ya. Tapi kok wah yang namanya orang seperti itu kan biasa otak kita dirangsang untuk berapa kali lipat gitu kan. Ini kita ngedengerin perkara agama kan, gimana tengah peletuk gitu kan. Ya makanya disebut posisi buruk tuh seperti itu menurut saya. Wah gelap gitu. Tapi Allah ini nggak pandang dulu di posisi apapun. Kalau ketika Allah berkehendak untuk kasih turunkan hidayahnya, Allah kasih. Iya. Saya yakin ke sana gitu. Iya. Soalnya saya pun dapat di posisi buruk gitu. Iya. Bukan lagi sedang tahajud di masjid, bukan sedang lagi tikap di masjid, bukan. Iya. Jadi sedang ngumpul-ngumpul ini, pakai tiba-tiba ada teman ngomong agama ini. Tapi di sana. Ya, tapi dulu saya berangkat keluar 3 hari langsung itu tes. Tapi dulu nyoba-nyoba gitu maksudnya. Nyobain ternyata enak gitu. Enggak, jadi di sana Allah sentuh gitu. Enggak, awal Kang Lingga ke dunia hitam tuh nyobain gitu. Emang saya SMP apa SMA gitu. Saya lahir di ruang lingkup yang sangat ekstrim kan. Kalau di Bandung ini yang tahu nama Jalan Pasundan itu luar biasa. Posisinya tuh di tengah kota tuh, di alun-alun kan. Di sana ya. Di Jalan Bungkur di TC Kebun Kelapa. Iya. Sekelilingnya itu kan disebutnya juga daerah Brong lah. Mungkin siapa yang kalau orang-orang dulu tahu lah namanya Pasundan. Saya tuh lahir di sana. Rebel kan bukan ya? Perapatan Rebel bukan. Oh, itu brand. Sensor lumayan dia tuh royaltinya. Oh iya. Mendingan Kang Lingga we berenanya. Oh gitu. Jadi, tapi emang lingkungan maksudnya. Jadi bukan coba-coba tapi lingkungan. Jadi lingkungan keras di sana seperti ini. Saya dapat didikan dari almarhum bapak saya tuh. Seorang fighting kan, jadi petarung lah. Jadi dibaratin kalau lu balik bonyok nggak usah balik gitu. Oke. Jadi kalau lu berantem harus menang. Gimana caranya? Terus menang juga percuma kalau lu dapat bonyok atau dapat memar atau berdarah-darah percuma. Jadi kebayangan saya dari kecil harus mikir gimana saya belajar bela diri, saya apa. Jadi seperti itu. Oh. Jadi emang dari lingkungan aja awalnya. Dari lingkungan lahir di ruang lingkup seperti itu. Nyaman aja di situ. Betul. Sebelum ketemu sama teman-teman di jemaah. Tapi saya nyaman ini ketika jadi saya punya prinsip ini kan, proses kan. Proses ini nggak bakal nyianatin hasilnya. Terus yang paling keren ini ketika kita keluar dari zona aman gitu. Taruhlah kalau kita diam di kandang nih, diam di rumah, kita aman dong, makan, dijamin. Ya kan tinggal tidur. Tapi kalau kita keluar dari rumah, itu kita sudah keluar dari zona aman. Nah terus saya dulu punya paham yang luar biasa nih kata orang lain. Kalau sekarang ini kebanyakan orang ini menganggap pang ya.
Iya, punk itu kan disebutnya passion musik atau apa. Kalau sebenarnya punk ini adalah ideologi loh. Kalau menurut saya. Dan paham-pahamnya itu kalau sekarang saya kaitkan sama sekarang yang dari ajaran Islam ini nggak beda jauh gitu. Bukan nggak beda jauh, jadi ada kesamaan yang luar biasa. Jadi kita bagaimana memperjuangkan hak orang lain, ya kan? Bagaimana anti kita rasis kepada orang lain, kan Rasul pun mengajarkan kita tidak boleh rasis. Terus kita harus anti kapitalis. Sekarang kan betul di agama saya tahu ternyata dosa paling kecilnya riba itu sama saja dengan menjinahi ibu sendiri loh kan. Berarti ketika saya udah ngandung paham itu dari dulu sih sudah ada perlawanan untuk itu gitu. Cuma kan dulu perlawanannya mungkin lewat musik atau mungkin lewat orasi. Oh dulu ngeband. Kalau saya lahir di ruang lingkup band juga. Malah sin komunitas-komunitas tua di Bandung sampai hari ini saya masih main di sana. Seperti halnya PI itu yang belakang BIP. Iya. Nah, itu luar biasa ya seperti itu. Band-band itu kebetulan kakak saya sendiri itu personelnya band Lawas Bandung juga lah, udah disebut legendnya juga lah. Apa tah Kang? The Bolok dulu. Itu band punk tahun 95-an lah. Kalau sama Jeruji tah kumaha tah? Ya, hampir satu angkatan. Hampir satu angkatan. Band juga apa? Dan alhamdulillah sekarang teman-teman di musik juga udah hampir semuanya gitu. Iya. Jadi mungkin dari kematangan mungkin ya Kang ya, dari proses hidup mungkin. Jadi semua orang ini jalan kisah hijrahnya ini pasti beda-beda. Iya. Jadi kita nggak bisa nuntut kamu harus sama dengan saya, nggak bisa kan? Seperti itu. Anak ada Kang? Saya baru nikah lagi kan, baru 4 bulan. belum ada. Insya Allah lagi udah telat nih doanya aja. Jadi sekarang mah dari Kang Liga tuh ceritanya pas udah ini diajak sama teman-teman sama jemaah itu berarti udah berapa tahun sekarang? Saya ini udah 5 tahun menjalani, dari 2015 ya. 2015 saya nggak pernah lupa itu pas hari ulang tahun saya juga. Bulan November itu ingat, nggak pernah lupa. Dan bulan itu dinamanya. Jadi kesannya ini ketika teman-teman di jamaah ini ngajak 3 hari kan. Jadi 3 hari ini merubah segalanya gitu kan, kalau menurut saya sekarang 3 hari bisa merubah segalanya. Tapi ada godaannya selama ini? Wah luar biasa. Banyak. Tapi kalau sekarang orang-orang lihat Akang gitu ya pakai pakaian gini kesatuan, itu respon orang kumaha Kang? Kalau pertama semua. Tapi kalau saya pikir sekarang gini. Kalau dulu orang lihat itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu gini Kang. Lihatnya ya Kang. Ya. Tapi kalau kita pikir kalau kita punya pikiran suudon pasti ini orang ngomongin kita yang buruk-buruk. Pasti di hatinya ngomong yang macam-macam lah, nanaonan lah, tatoan, sholat, kiki, memakai gamis, gelo, meren atau. Tapi kalau kata saya boa-boa. Buat yang si jelma eta kan ngomong, alhamdulillah sih jadi kieu kan nggak tahu dia lagi memuji kita atau seperti apa gitu kan. Jadi kita harus selalu berpikir positif aja. Ada pengalaman menarik gitu kan? Jadi pertama saya pulang 3 hari ini gini kan. Kalau saya dulu di daerah kalau disebut troublemaker lah. Luar biasa gitu. Nggak ada kerusuhan yang nggak ada saya gitu kan. Pasti tiap ada kerusuhan ada saya gitu. Mau posisinya benar salah pasti orang lain menyangkanya saya. Jadi kan luar biasa gitu kan. Nah akhirnya pulang 3 hari nih. Kalau dulu kata amirnya ini kalau misalnya pulang beres bayan wapsi ini pulang 3 hari ya harus sholat dulu kan. 2 rakaat di masjid rumah kan. Saya masuk masjid kan di sana mikir gitu. Tapi ya tetap saya balikin. Nah sih kalau saya pikir kenapa saya saja waktu jahiliyah saya tidak pernah mikir apa kata orang lain. Malah saya banyak merugikan orang lain tapi saya nggak pernah mikir gitu. Nah sekarang saya lagi baik kenapa saya harus mikir-mikir kan. Jadi lempeng kan, jadi harus punya sifat lempeng sebenarnya. Tapi tak dalam lempeng itu mulai ngaris ya. Jadi ikutin aja rule-nya, yang penting jangan keluar dari rule itu. Jadi I don't care lah omongan batur gitu kan. Sebenarnya tapi saya cuma berpikir gitu aja. Karena
kita ini harus punya sifat husnudon, jangan suudon. Jangankan jadi sifat suudon itu kan ke manusia aja kenapa nggak boleh? Karena kita bakal punya sifat suudon juga kalau ya gini kan, sok coba aja isuk dahar naon ya, itu udah suudon kan, bener nggak? Udah suudon kalau tuh boteng besok mau dikasih makan yang enak-enak ya kan? Aduh isuk kumahanya, itu udah suudon juga. Bisa makan. Jadi kalau kita harus berpikir bagus aja terus, berpikir baik aja terus, oke lah pasti. Tapi kalau kita berpikirnya suudon ya bakal jadi suudon, bakal jadi buruk ya buruk. Jadi kan Allah ini sesuai apa yang dipikirkan kita. Oke. Iya. Seperti itu. Nah berarti sekarang kegiatan Kang Liga apa tah? Kalau saya masih setelah tidak bertato gitu, enak apa? Masih bergerak di bidang merchandise Kang, sama di vendor produksi. Produksi terus apa? Ada juga usaha sama saudara-saudara juga di bidang jasa juga. Jasa. Kalau produksi apa tah? Kalau saya produksi di jersey Kang, printing. Apa namanya? Sublim. Apa namanya? Apa nama? Kalau saya di P16. P16. Nah, P16 bisa teman-teman mau order sama Kang Liga di P16 bisa order jersey-nya Kang ya? Boleh jersey apapun ya. Banyak. Jadi sekarang mah lebih ke produksian aja baju gitu ya. Iya Kang, jadi terus jasa. Tapi cuma rubah juga mindsetnya gitu. Kalau dulu kita yakin kepada asbab ya Kang, kita bakal dapat hasil ini dari produksi misalnya, itu udah ciri kelas. Ya. Jadi kita manusia ini ibaratin gini Kang, motor kalau nggak pakai oli ceket mual, maju mual. Nah kita punya motor nih tapi nggak ada olinya juga percuma, nggak bakal maju kan. Nah sama hanya seperti dunia, perkara dunia seperti itu. Kita ada motornya nih, taruhlah motornya ini tempat usaha kita, tapi nggak ada olinya apanya? Itu hakikatnya. Misalnya seperti sedekahnya kita kurang, ya kan? Ngasih anak yatimnya kita enggak, fisabilillahnya kita enggak, ya kan? Ngasih anak yatim enggak. Sedekah. Jadi pelumasnya itu seperti itu. Tapi kalau kata saya perbanyak aja pelumasnya. Siap. Gitu aja. Oke, buat teman-teman di Inilah Koran channel mungkin Kang Liga mau ngasih motivasi atau quotes Kang Liga buat teman-teman. Oh iya, terus saya tuh ini Kang, saya tadi dapat ini katanya, ini tuh mau nanya-nanya tentang apakah benar jamaah tabligh itu sesat katanya. Jamaah huruf ini sesat gitu kan. Nah saya ini saya sangat frontal Kang kalau untuk masalah itu. Jadi mungkin saya salah satu orang yang sesat mungkin kalau saya berada di sini. Jadi gini Kang, kalau saya ini hidup mencari yang benar bukan nyari pembenaran Kang. Nah gini aja Kang logikanya, kalau ini salah kenapa saya sampai hari ini hampir 5 tahun saya diam di sini. Seperti itu aja. Dan luar biasanya ini, jadi saya sempat dengar ceramah Ustadz gede juga nih, Ustadz Abdul Somad seperti ini Kang. Ustadz yang ada di masjid ini nerima orang tuh datang ke masjid itu sendirinya gitu beres. Nah tapi yang bahaya ini orang-orang yang di luar masjid, siapa yang ngajak kalau bukan kita? Jadi kan emang dakwah ini tugasnya seluruh manusia gitu, seluruh umat ini wajib berdakwah. Bahkan ulama bilang ini fardu ain katanya, wajib hukumnya. Sampaikanlah walaupun satu ayat itu udah disuruh seperti itu. Terus kan kita ini the best kan. The best of umat ini kita lah, semua nabi-nabi, semua sahabat ini syirik gitu. Pengen jadi kita gitu. Karena ya luar biasa, umat sekarang ini luar biasa gitu. Karena dikasih apa? Dikasih tugas sama kayak tugasnya nabi. Apa ya dakwah? Jadi kalau nggak ada orang dakwah, saya juga nggak mungkin duduk di sini sekarang, nggak mungkin pakai udang-udang kan, nggak mungkin pakai gamis. Nah jadi persepsi orang-orang tentang jamaah tabligh ini menurut saya jangan dilihat dari cangkangnya lah. Semua orang ini kalau kita lihat semua dari casingnya ini, misalnya casingnya buruk belum tentu kan. Bungkusnya beng-beng, misalnya pas gitu di dalam tolak angin kan bingung, ya kan? Ternyata kan kemasannya bagus tapi dalamnya nggak bagus. Ada juga yang kemasannya buruk, tapi dalamnya
Nah jadi orang ini kebanyakan melihat cakang, jadi daripada melihat cakangnya pakai aja prinsip saya gitu. Prinsip saya tuh gini, cobaan gitu. Mana nyawa cek batur belum tentu kata orang lain ini. Jadi saya juga sama, dulu 2008 saya ikut jamaah, nggak ada kesan sedikit pun. 2015 baru oh iya bener, iyalah dimana nggak benar saya bisa senampan. Kalau kita makan ini belajar makan sunnah ini kan satu nampan ini berempat sama pejabat sama artis sama apa kita ini sama mungkin 5 tahun. Terus saya baru lihat bagaimana orang rebutan untuk ngasih gitu. Untuk ngasih ini kan kalau orang Sunda mah pak kopet-kopet, tapi ini rebutan gitu. Jadi di sana saya dilihatin, oh akhlak yang sebenarnya akhlak tuh seperti ini gitu. Akhlaknya Nabi kita itu ada di sini aplikasinya gitu. Jadi kalau menurut saya banyak orang yang hatam ribuan juz, yang hatam berapa ribuan hadis atau gimana, tapi dia tidak amal gitu. Kalau di jamaah ini menurut saya ini ilmu pasti gitu. Ilmu pasti ini kenapa? Karena kita dapat ilmu kita langsung amal. Kita langsung amalkan, kita langsung aplikasikan. Jadi luar biasa gitu kalau menurut saya. Ya bagaimana 3 hari tidak rubah kan? Ada aturan masuk masjid, masuk ke WC itu kaki kiri harus nyetak kaki kiri, saya masuk kaki kanan karena tidak balik lagi kan. Itu otomatis. Oh ternyata sekarang juga saya baru tahu. Memindahkan gelas saja dari tangan kiri ke tangan kanan ini bukan butuh tenaga sebenarnya kan, ya kan, butuh iman. Ternyata oh gak berat, emang tidak berat gitu kan, tapi butuh iman saja. Oh iya salah, itu berat nanti gelas gitu kan, tapi nah makanya di jamaah ini kita belajar mengusahakan atas iman, namanya kan ini usaha atas iman kan? Jadi dakwah ini bukan untuk merubah orang lain kan, dakwah ini untuk diri kita sebenarnya. Ya iyalah kan logikanya gini kan, kita pengen jadi orang dakwah, saya mau ngajak akang sholat kan, tapi saya nggak sholat bisa nggak kan? Nggak bisa, otomatis saya harus sholat kan, mencontohkan. Nah seperti itu gitu. Kita mau ngajak sedekah, sayanya pelit, bisa nggak orang lain ikut sedekah? Nggak bakal. Jadi hanya kalau omong-omong miring di luaran sana tentang jamaah ini nggak mungkin kan, sekarang hampir 250 negara kan. Bahkan tiap RT, tiap RW ini ada gitu. Kalau kata ini ada yang ngomong karkun lah, ada yang ngomong ahbab gitu. Dan alhamdulillah banyak gitu orang-orang seperti saya, orang-orang yang asalnya tidak tahu jadi tahulah sekarang. Jadi tahu gitu. Jadi asbab adanya jamaah ini luar biasa keren. Nah, untuk penutup nih Kang, boleh kasih pesan-pesannya buat teman-teman di YouTube yang nonton gitu, apa nih? Iya sih, kalau saya jadi gunanya, karena mudah-mudahan yang nonton ini semuanya muslim ya Kang. Jadi gunanya, jadi seorang muslim ini satu sama lain ini bagaikan saudara katanya. Jadi bila jauh kita saling mendoakan, bila dekat kita saling mengunjungi dan bersilaturahmi, dan yang terpenting itu adalah mengingatkan katanya. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang perkara agama, karena hidup manusia ini cuma 60-70 tahun saja kata Rasul. Jadi kalau kata saya jangan pernah malah ketika ada orang yang mengajak, ketika ada orang yang mengingatkan. Malah itu tuh bukti kasih sayang Allah, masih sayang kan. Ini bahaya ini ketika batur geus eunung ngajak, geus eunung ngingketan eta bahaya. Jadi ketika masih ada yang ngajak, terimalah gitu. Terus apalagi untuk, bukan saya dari jamaah juga ya, karena jamaah ini tidak tahu siapa yang memberi nama gitu. Kalau saya tahu mah jamaah ini, yang namanya jamaah ini lebih dari 2 itu jamaah gitu. Tablik, karena tablik ini menyampaikan berkeliling gitu kan. Jadi boleh yang ada bertanya-tanya tentang jamaah tablik boleh datang ke markas kita di Masjid An-Nabawi di Cingised di Guru Minda. Tiap malam Sabgo Jari itu, malam markas itu kita nyediain makan. Itu karena kita ini kan tidak ada sumber dana kan. Jadi ini bukan organisasi tapi terorganisir. Kalau organisasi kan orang lain ada sumber dananya gitu kan, jamaah ini misalnya taruhlah ormas, misalnya ormas Islam, itu ada sumber dananya, pasti bisa dihancurkan. Tapi sekarang buktinya, dulu kemarin-kemarin pas musim pandemi ini
kita difitnah sebagai pembawa wabah gitu kan sejauh ini. Tapi ketika yang hak tetaplah hak, yang batil tetaplah batil gitu. Dan mau mungkin salah jadi benar, benar jadi salah gitu. Jadi boleh kita harus Islam ini mengajarkan kita smart, kita pintar. Untuk apa? Untuk hal menyikapi. Jadi ketika kita ini harus sikapi dengan apa? Dengan kita tahu gitu. Jadi tong so tahu maneh sanyaho mah gitu. Jadi cobaan heula baru maneh tahu gitu rasanya. Seperti itu. Siap atuh Kang, hatur nuhun tos mampir di channelna YouTube Inilah Koran. Terima kasih untuk cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, mudah-mudahan menjadi inspiratif buat teman-teman di luar sana. Amin. Untuk lebih lebih mengenal lagi tentang agama gitu, tentang Islam gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.